sebut tahun 90-an lah. Nah, sahabat Qurani dengan saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita unboxing Al-Quran ini ya. Bismillah. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi sahabat Qurani, patutlah kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, karena atas kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah sosok Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Alhamdulillah sahabat Qurani, kembali lagi di channel kami. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sahabat Qurani, kami akan melakukan unboxing tentang Al-Quran itu sendiri. Dan di depan kita sudah ada dua Al-Quran, yakni Al-Quran yang tidak terbungkus, dan kemudian yang kedua adalah Al-Quran yang terbungkus. Dan yang inilah sebentar yang kita akan unboxing. Bagaimana sih kelihatan atau bentuk dan model dari Al-Quran ini. Nah, ini Al-Quran sudah ada sejak tahun 1950 hingga sampai sekarang. Alhamdulillah, satu diantaranya saya miliki dan hari ini saya akan unboxing untuk teman-teman sekalian atau teman-teman sahabat Qurani. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk tahu bagaimana sih Al-Quran yang ada di tahun 1990-an, simak video tersebut. Sahabat Qurani, alhamdulillah kita akan unboxing terkait tentang Al-Quran ini ya. Mungkin di antara teman-teman sudah penasaran bagaimana sih bentuk dari Al-Quran ini. Nah, sebelum itu sahabat Qurani, di antara kita pasti pernah ya melihat Al-Quran ini. Namun di video kali ini dan video pertama kali di channel ini itu mengunboxing terkait tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, sahabat Qurani, Al-Quran ini juga pasti di antara kalian sudah banyak yang melihat. Nah, sebelum itu kita unboxing, terlebih dahulu sedikit kita mereview Al-Quran dari Ummi Foundation. Nah, sahabat Qurani, ini Al-Quran langsung diberikan oleh guru saya itu sendiri ketika waktu belajar membaca Al-Quran. Langsung diberikan oleh guru saya itu sendiri. Nah, langsung saja sahabat Qurani kita review sedikit tentang Al-Quran. Yakni nama Al-Quran ini adalah Mushaf Al-Quran Ummi yang dibuat oleh Ummi Foundation ya, tepatnya itu ada di Jalan Ketintang Selatan nomor 5 Surabaya. Boleh juga langsung mengunjungi ummifoundation.org. Nah, sahabat Qurani, pada kesempatan kali ini kita buka ya di halaman pertamanya. Ini halaman awalnya ya.
mushaf ummi. Nah, ini dalam artian bahasa Indonesianya ya, sahabat Qurani. Nah, kita pindah. Nah, di sini terdapat biodata pemilik mushaf. Ya, terdiri dari nama pemilik, nama sekolah, alamat pemilik. Nah, di sini juga di halaman selanjutnya terdapat Al-Qur'anul Karim. Nah, selanjutnya di halaman tidak ada ya sahabat Qurani, cuman kode produksinya sudah 12.003 ya. Nah, di sini ada surat sahabat Qurani. Nah, sebelahnya. Nah, alhamdulillah sahabat Qurani, di halaman ini ada beberapa halaman ya yang mesti kita review sedikit. Nah, di sini yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an dan pembacanya. Nah, sedikit saya bacakan sahabat Qurani, yakni terkait tentang hadis riwayat Bukhari ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat Qur'ani, sungguh luar biasanya Al-Qur'an. Hanya saja kita belajar, apalagi mengajarkannya, kita adalah orang-orang yang sebaik-baik dikatakan oleh hadis tersebut. Nah, itu sahabat Qur'ani sedikit hadis yang sempat saya bacakan. Nah, boleh nanti di skip videonya untuk dibaca keseluruhan. Nah, nanti kalau saya bacakan satu persatu nanti terlalu panjang videonya. Nah, selanjutnya kita pindah di halaman selanjutnya. Nah, ada adab membaca Al-Quran. Nah, ini mesti kita pahami ya sahabat Qurani sebelum kita sebentar membacanya juga setelah mengunboxing Al-Quran. Nah, selanjutnya yang pertama adalah niat ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat selagi mampu. Yang keempat, mengawali dengan membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, menahan bacaan ketika sedang menguap. Nah, ketika misalnya sahabat Qurani membaca Al-Quran dan kemudian menguap, silakan untuk ditahan bacaannya. Nah, itu yang poin kelima. Poin keenam, berusaha memperbagus suara sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, jangan juga memaksakan suara kita kalau sudah tidak mampu, ya silakan dihentikan dulu untuk sementara dan nanti akan dilanjut kembali. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil, tidak dengan tergesa-gesa, dan benar tajwidnya. Tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali karena sesuatu yang bersifat darurat. Nah, kemudian poin selanjutnya kesembilan, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika menemui ayat-ayat sajadah. Hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir ya sahabat Qurani, ketika membaca ayat-ayat azab dan memohon karunia-Nya ketika ayat-ayat azab dan memohon karunia-Nya ketika membaca ayat-ayat rahmat serta memohon ampunannya ketika sampai pada ayat-ayat raja, permohonan. Nah, itu sahabat Qurani terkait tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nah, di bawah ini ada 3, yakni tim Ummi Foundation. Nah, sahabat Qurani silakan bisa juga di pause videonya ketika ingin membaca ulang kembali terkait tentang adab-adab membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita pindah di halaman. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di halaman sudah ada terdapat 2 surah ya, yakni suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kita sahabat Qurani, nah dilihat dari segi background atau bingkai yang ada di pinggir kanan ini ya, sahabat Qurani yang warna hijau. Nah, ini juga cukup elegan, menarik dan membuat mata kita itu senang ya. Hati kita juga tenang. Nah, dilihat juga dari segi tulisan, alhamdulillah sangat mudah untuk kita baca. Nah, itu sahabat Qurani. Nah, itu di halaman kedua juga sama di surah Al-Baqarah. Nah, di halaman ini ya sama ya sahabat Qurani. Nah, langsung saja kita pindah ke halaman belakang, yang paling belakang sekali ya. Nah, ini halaman belakang dari Al-Quran Mushaf Ummi. Nah, di sini terdapat doa Ahlul Quran ya sahabat Qurani. Nanti kita akan bacakannya di akhir video. Selanjutnya, ini daftar isi surah-surah yang ada di Al-Quran ini. Nah, di sini juga ada tajwidnya
nun sukun, nun wasal. Nah, sini semua nanti bisa kita baca-baca. Silahkan di pause videonya tuh ketika ingin melihat semuanya ya sahabat Qurani. Nah, di sini juga terdapat ada tadi ayat-ayat sajadah. Jadi sahabat Qurani ketika membaca Al-Qur'an dan menemukan ayat-ayat sajadah, seperti yang ada di layar video, bisa dilihat baik-baik. Nah, silahkan untuk bersujud tilawah. Di halaman terakhir ada surat kembali sahabat Qurani. Mungkin ini adalah surat pengesahan ya, semacam itulah. Dan terakhir yakni ada Asmaul Husna. Nah, ini adalah sifat-sifat atau nama-nama asma Allah yang sangat luar biasa ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Nanti boleh sahabat Qurani di skip atau di pause ya, untuk melihat keseluruhan dari Asmaul Husna ini. Nah, sekiranya itu saja untuk review sedikit Al-Quran ini. Selanjutnya langsung saja sebentar kita unboxing ya. Nah, dilihat sebelum lanjut kita sedikit. Nah, dilihat dari desain mushafnya ya, cukup ringan, kemudian unik dan cantik ya, dan mudah dan bagus dan enteng untuk kita bawa kemana-mana, dan cocok juga untuk anak-anak muda, remaja, dewasa maupun orang tua. Sangat mudah dan baik untuk kita gunakan dalam hal membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya sahabat Qurani, langsung saya tak perlu lama-lama lagi, kita unboxing terkait tentang Al-Quran yang ada di era tahun 90-an atau tahun 1950-an, atau bisa juga kita sebut tahun 90-an lah. Nah, sahabat Qurani, dengan saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita unboxing Al-Quran ini ya. Bismillah. Ya, deg-degan ya sahabat Qurani. Semoga ini bisa menjadi berkah dan motivasi kita nanti untuk lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran ya. Apalagi tidak lama lagi bulan suci Ramadan ya, sahabat Qurani. Disitulah kita nanti bisa meningkatkan bacaan Al-Quran kita, bagaimana bisa menjadi seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Alhamdulillah sahabat Qurani, sudah terlihat ya dari mushaf Al-Quran itu sendiri. Begitu luar biasa warnanya ya sahabat Qurani, sudah kusam dan sobek-sobek. Dari inilah Al-Quran yang dahulu kala ya sahabat Qurani. Oke, silahkan nanti kita buka dulu. Agak keras ya sahabat Qurani, kita buka dulu sedikit. Ya, itulah cara pembukaan yang luar biasa ya sahabat Qurani. Oke, enggak apa-apa. Langsung saja kita sedikit mereview ya. Untuk Al-Quran yang pernah ada di zamannya nenek kita. Nah, inilah penampakannya sahabat Qurani yang Masya Allah sudah begitu kusam. Kemudian sudah sobek-sobek. Masya Allah. Nah, sahabat Qurani, kita melihat dari segi tulisan ya mungkin agak jauh berbeda ya dari Al-Quran yang tadi. Nah, ini Al-Quran yang dulu ya sahabat Qurani. Dari segi desainnya berbeda ya, tulisannya juga dari segi desain ini monoton warna hitam. Dan tadi kita bisa bandingkan. Nah, ini warnanya cerah, hijau, adem ketika kita pandang. Nah, sedangkan ini Al-Quran itu sangat sederhana ya, tapi ingat sahabat Qurani,
Al-Quran itu adalah mukjizat atau kitab dan petunjuk bagi kita semua. Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat Qurani melihat inilah Al-Quran yang pernah ada. Mungkin di antara kalian sahabat Qurani pernah ya mendapatkan Al-Quran yang seperti ini waktu masih kecil dulu, atau masih anak-anak ketika disuruh mengaji sama orang tuanya, pergi ke tempat mengaji, kemudian dapat Al-Quran yang seperti ini, pasti kita itu memilih Al-Quran yang lebih bagus tulisannya. Kenapa ini? Sebagian di antara kita itu bahwa mengatakan tulisannya sangat susah untuk dibaca karena banyak yang belum terlalu mudah untuk kita baca. Inilah dari segi tulisannya tidak terlalu jauh signifikan, tidak terlalu sama, baik dari desain bingkainya juga masih zaman-zaman dulu. Alhamdulillah sahabat Qurani, tidak ada kelihatan mushafnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih ada yang kita temukan. Coba langsung saja kita di halaman terakhirnya sahabat Qurani. Nah, di sini terdapat. Nah, di sini saya ingat waktu saya masih kecil dulu, sahabat Qurani, ini dikatakan bahwa ini yang akan gigit kita nanti. Ya, ketika kita katanya itu tidak pernah mengaji, tidak pernah membaca Al-Quran, jarang mengaji, bahwa inilah nanti yang akan gigit kita atau memakan kita. Maka dari itu kita masih kecil dulu itu takut ketika tidak membaca Al-Quran, takut dan ada rasa-rasa untuk membaca Al-Quran, pergi ke guru-guru mengaji kita. Tapi zaman sekarang sahabat Qurani sudah kehilangan kita untuk semua itu, sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah melalui video ini sahabat Qurani, kita kembali tingkatkan semangat juang kita dalam proses belajar mengajar atau membaca Al-Quran itu, atau kembali untuk motivasi diri kita bisa membaca Al-Quran dengan setiap harinya sahabat Qurani. Karena di zaman sekarang ini sudah sangat canggih, begitu banyak juga aplikasi-aplikasi dalam Al-Quran yang ada di dalam HP, tapi kita tidak mampu membacanya. Nah, mulai dari hari ini sahabat Quran yang menonton video ini semoga termotivasi untuk membaca Al-Quran. Nah, sahabat Quran nih, kita review sedikit. Nah, ini adalah halaman-halamannya ya sahabat Quran nih. Terdapat semua tulisannya tulisan Arab. Nah, ini mungkin adalah hukum tajwid ya. Hukum tajwidnya ini adalah nama-nama surah. Beda sekali sahabat Qurani dengan Al-Quran yang ada pada zaman sekarang. Sungguh sangat berbeda sahabat Qurani. Ya, sungguh sangat berbeda sekali. Alhamdulillah sahabat Qurani, ini adalah mungkin bacaan doa terakhir. Nah, ini adalah surah-surah terakhir yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, sahabat Qurani, sebelum mengakhiri video kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit ayat suci Al-Quran yang ada di Al-Quran yang ada pada zaman sekarang, dan sebentar kita akan bacakan dari Al-Quran yang ada di era 1950 ini. Oke, selanjutnya sahabat Quran nih, langsung saja kita bacakan. Silakan diambil Al-Qurannya untuk sama-sama kita membaca Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini kita akan membacakan surah Al-Fatihah. Nanti di surah-surah yang lain kita pakai Al-Quran yang zaman dulu itu. Oke, sahabat Quran, silakan diambil Al-Qurannya. Kita sama-sama membaca Al-Quran pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Nah, itu sahabat Qurani, bacaan surah Al-Fatihah dari Al-Quran yang ada di zaman sekarang, yaitu di tahun 2021. Nah, itu di Mushaf Al-Quran Umi. Selanjutnya saya akan bacakan satu surah di Al-Quran zaman dulu kita, walaupun sekarang sudah tidak sempurna bentuknya sahabat Qurani. Nah, tapi mestilah kita juga untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita sudah ada di zaman modern ini, tak lupa pula lah kita ingat selalu masa lalu, dan apalagi ini adalah Al-Quran, mesti kita rawat pada kesempatan kali ini. Bismillah, kita akan bacakan surah Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un. Oke, sahabat Qurani, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Ma'un. Ya, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat Qurani, itulah sedikit video pada kesempatan kali ini. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kemudian kita bisa mengenang kembali bahwa sebelum adanya Al-Quran yang seindah ini adalah Al-Quran yang bagus ini, sebelumnya ada Al-Quran yang seperti ini sahabat Qurani. Jadi meski kita menghargai dan menjaga serta merawat Al-Quran yang sudah 100 tahun atau sudah 1 abad umurnya sahabat Qurani. Nah, pada kesempatan kali ini jangan lupa sahabat Qurani, silahkan kita senantiasa untuk membaca Al-Quran, dan tidak boleh untuk meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Sahabat Qurani, sedikit kata motivasi untuk saya, diri saya pribadi, dan untuk kita semuanya yang menonton video ini. Hari ini kita bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Hari esok insya Allah Al-Quran yang akan menemani kita, memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak nanti sahabat Qurani. Nah, sahabat Qurani, sebelum mengakhiri video ini, terlebih dahulu saya akan membacakan doa ahlul Quran itu sendiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anha al-laili wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Nah, alhamdulillah sahabat Qurani, itulah tadi doa Ahlul Quran. Nah, semoga ada manfaatnya pada video kali ini. Jangan lupa berikan komentar tentang video ini, kemudian jangan lupa di-share, kemudian jangan lupa di-like dan subscribe. Ya, sahabat Qurani, ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.